Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Adi Satrio Ardiansyah, dosen jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang yang selalu mencoba memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Oke, learning management system yang kita gunakan ini ada dua. Yang pertama Google Classroom untuk Rumble C dan Elena untuk Rumble D. Jadi nanti silakan disiapkan, silakan dicek materinya. Kemudian nanti juga ada quiz di masing-masing learning management system. Jadi silakan dicek terlebih dahulu dan jangan pernah untuk tidak mau membuka Elena maupun Google Classroom. Yang selanjutnya diskusi online tetap akan saya buka dengan menggunakan aplikasi platform WhatsApp Group. Silakan nanti jika memang ada yang mau ingin ditanyakan atau ada yang mau dibahas ataupun disampaikan, keluarkan semua unek-uneknya, tapi role-nya adalah tetap berhubungan dengan materi kalkulus 2 dan sesuai dengan jadwal kalian. Jadi untuk Rumble C nanti bisa open diskusi di hari Selasa dari jam 10 sampai jam setengah 1. Kemudian untuk Rumble D nanti di hari Rabu jam 10 sampai jam setengah 1. Materi yang akan kita kaji hari ini adalah terkait dengan integral tentu. Apa itu integral tentu? Ini lanjutan dari materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Kalau kemarin kita sudah sebagai pengantar itu ada notasi sigma, kemudian ada induksi matematika, kemudian ada integral jumlah Riemann, kemudian ada integral tentu dari jumlah Riemann. Nanti kita akan melanjutkannya terkait dengan teorema nilai rata-rata, teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Nah, ini konten materinya. Ada teorema nilai rata-rata, teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2, dan nanti juga akan saya sampaikan beberapa latihan soal beserta dengan pembahasannya. Oke, kita mulai saja pembahasan hari ini terkait dengan teorema nilai rata-rata, mulai dari definisi, teorema, dan juga lemma pendukungnya. Oke, definisi 2.15 dipunyai fungsi f kontinu pada selang tertutup AB. Nilai rata-rata integral dari suatu fungsi f, ini suatu ya, suatu fungsi f pada selang AB didefinisikan sebagai berikut. NR sama dengan 1/b min a integral fx dx dari a sampai b. Terus lemma 2.16 jika, banyak tipunya, maaf. Jika f kontinu pada selang tertutup AB, di mana M itu adalah minimum dari fx untuk nilai x yang antara A dan B, dan M itu adalah maksimum dari nilai fungsi fx di mana x itu adalah A sampai B, dan P itu berada di antara M kecil dan M besar, maka terdapat C di selang tertutup AB sedemikian sehingga FC itu sama dengan P. Atau apa ya? Jadi M itu nilai minimumnya dari fx, M kecil, kemudian M besar itu adalah maksimumnya, kebalik. Ini M kecil, ini M besar, kemudian P itu berarti di antara M kecil dan M besar, maka ada C anggota selang tertutup AB sedemikian sehingga FC itu sama dengan P, atau FC itu adalah nilai tengah antara M kecil dan M besar. Teorema 2.17, jika F kontinu pada selang tertutup AB, maka terdapat C di selang tertutup AB sedemikian sehingga FC sama dengan 1/b min A dari integral fx dx A sampai B. Pembuktiannya, kita punya bahwa F itu adalah kontinu pada selang AB. Kemudian seperti lemma yang tadi sudah disampaikan, pilih M kecil dan M besar, di mana M kecil dan M besar anggota real, di mana M kecil itu adalah minimum dari fx untuk x antara A sampai B, dan M besar itu adalah maksimum dari fx untuk x-nya itu dari antara A dan B. Kemudian kita ambil sebaran x anggota selang tertutup AB. Jelas
nilai fx itu akan berada di antara M kecil dan M besar sesuai dengan nilai lemma tadi. Sehingga diperoleh integral M dx dari A sampai dengan B itu kurang dari integral fx dx dari A sampai B, dan itu kurang dari integral M besar dx dari A sampai dengan B. Jadi dari ini, yang ini, itu kita tambahkan integral. Oke, kalau kita integralkan nilainya adalah seperti ini. Jadi integral fx dx dari A sampai dengan B itu berada di antara M besar kalinya B min A dan M kecil kalinya B min A. Kenapa bisa integral ini sama dengan ini dan integral ini sama dengan ini? Nah, nanti silakan dicek sendiri perhitungannya. Oke, setelah dari sini nanti kita kalikan ke semua ruas dengan seper B min A sehingga diperoleh integral fx dx dari A sama dengan B per B min A itu kurang dari M besar dan M kecil. M kecil dan M besar. Oke. Kita tulis bahwa integral fx dx dari A sama dengan B dibagi B min A itu sama dengan C. Dan kita pilih C anggota interval AB, sedemikian FC sama dengan B, sehingga FC tadi itu akan sama dengan nilai yang ini tadi. Karena tadi kita menuliskan ini atau ini kita ganti dengan P, kemudian kita pilih C itu berada di antara selang tertutup AB, sedemikian sehingga FC sama dengan P, maka FC itu sama dengan ini. Jadi terbukti bahwa jika F kontinu pada selang tertutup AB, maka akan terdapat C anggota selang tertutup AB juga, sedemikian sehingga FC itu sama dengan integral fx dx dari A sama dengan B dibagi B min A. Cukup jelas sampai ketiganya. Jika masih ada yang belum paham, nanti silahkan ditanyakan di WhatsApp grup yang sudah ada. Catatannya ada 3 catatan. Yang pertama, eksistensi C dijamin oleh kontinunya fungsi f dengan fx positif pada selang tertutup AB. Nilai fc dinamakan nilai rata-rata integral f pada selang tertutup AB. Nilai c pada teorema ini tidak tunggal, jadi ada banyak nanti nilainya. Ini interpretasi geometrinya. Jika D adalah daerah tertutup yang dibatasi grafik fungsi f dengan fx itu positif. Ini bacanya apa? Fx positif atau fx tak nol, fx tak negatif. Nah, nanti silakan disampaikan di komen atau nanti bisa di komen atau nanti bisa disampaikan di grup. Fx lebih dari atau sama dengan 0, saya baca seperti ini dulu. Pada selang tertutup AB, kemudian kita punya garis X sama dengan A, kita punya sumbu X, dan kita punya garis X sama dengan B. Maka teorema nilai rata-rata integral menyatakan bahwa terdapat suatu persegi panjang, ini P-nya besar, dengan ukuran luas sama dengan luas daerah D. Untuk lebih jelasnya nanti silakan diperhatikan gambar seperti ini. Nah, kita punya ini fungsinya ada pada selang tertutup AB, ya. Ini FC-nya, sehingga nanti sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, teorema nilai rata-rata integral menyatakan bahwa terdapat suatu persegi panjang dengan ukuran luas yang sama dengan luas daerah D. Nah, ini luas daerah D. Yang ini persegi panjangnya. Oke. Kita lanjutkan dengan teorema dasar kalkulus. Ada T31, T32, dan juga interpretasi geometrinya. Kita mulai dari dipunyai fungsi f kontinu pada selang tertutup AB dan x itu anggota selang tertutup AB. Integral ft dt dari A sampai dengan x terdefinisi pada selang tertutup AB dan bernilai tunggal untuk setiap x anggota X di selang tertutup AB. Dengan demikian, pengaitan f besar atau fungsi f besar dari selang tertutup AB ke real dengan f sama dengan integral ft dt dari A sama dengan x membangun suatu fungsi. Ini pengantarnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya fungsi f yang kontinu di selang AB dan x itu di AB, selanjutnya
integral ft dt dari A sama dengan X juga terdefinisi pada selang AB dan bernilai tunggal untuk setiap X anggota AB, maka kita akan mempunyai suatu fungsi baru yaitu fungsi F besar dengan domainnya adalah selang tertutup AB sampai dengan real, dengan F-nya tadi itu adalah integral ft dt dari A sama dengan X akan membangun suatu fungsi baru. Untuk penjelasan yang lebih jelas lagi, pada kasus fx, pemenang mau coba lagi, fx lebih dari sama dengan 0, maksudnya apa? Yuk silahkan disampaikan di komen di bawah ini atau nanti disampaikan di grup. Pada selang, di komen aja nanti ya, nanti kalau ada yang mau komen berarti nanti dapat poin. Pada selang tutup AB, maka nilai f besar X merupakan ukuran luas daerah yang dibatasi grafik F dari T sama dengan A ke T sama dengan B. Coba kita perhatikan. Oke. Ini fx-nya dari A sama dengan X. Ya. Ini fx plus h-nya. Kita punya fx, ini fx plus h-nya. Sehingga nanti bisa dicari tadi sesuai dengan yang ditanyakan. Ini adalah suatu ruas daerah D. Oke, nanti kalau belum paham, silakan ditanyakan langsung. Catatan, pada pengaitan antara X dengan F besar X digunakan lambang lain untuk variabel bebas dari X. Variabel lain dari fungsi seperti ini adalah fx sama dengan integral fx dt, ft dt dari X sama dengan A itu sama dengan negatif integral ft dt dari A sama dengan X untuk X anggota A, B. Jadi sebenarnya ini tuh kan A sampai B, B-nya tuh di mana lebih panjang lagi, tapi kita potong sampai X tok, gitu loh maksudnya. Maksudnya dari interpretasi ini. Ini kan tadi kan awalnya kita menulisnya seperti ini ya. Integral ft dt dari A sama dengan X. Nah, kalau misalnya kita balik dari X ke A itu sama dengan negatif dari A sampai X. Terus yang kedua, F besar X sama dengan integral ft dt dari Hx sampai dengan Gx, di mana Gx dan Hx itu anggota di selang tertutup AB. Hampir sama sebenarnya nanti. Kita lanjut ke teorema 2.18 yang merupakan teorema dasar 41. Jika fungsi f kontinu pada selang tertutup AB, maka f besar X yang sama dengan integral ft dt dari A sama dengan X untuk X di selang tertutup AB mempunyai turunan pada selang tertutup AB dengan f aksen X itu sama dengan fx untuk setiap X di selang tertutup AB. Nah, tambah bingung. Kita jelaskan buktinya seperti ini. Ambil sebarang X anggota selang tertutup AB, kemudian kita ambil sebarang H positif sehingga X plus H itu kurang dari B. Ya. Kita punya selang dari A sampai B, X itu ada di antara A dan B. Kemudian kita pilih H itu harus positif, tapi jumlah antara X dengan H itu tidak boleh lebih dari B. Jadi X plus H itu tetap berada di dalam selang AB. Ya. Selanjutnya F aksen X, ya kita menggunakan turunan definisi turunan. Definisi turunan itu adalah limit dari fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Sama seperti ini ya. F besar X itu sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h sama dengan 0. Oke. Sudah paham ya di sini? Selanjutnya ini seperhanya kita keluarkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita tulis fx plus h menjadi seperti ini dan fx menjadi seperti ini. Kenapa seperti ini bentuknya? Ingat bahwa f besar X itu adalah integral ft dt dari A sampai dengan X. Kalau kita yang kita cari adalah fx plus h, maka ini X-nya diganti dengan X plus h. Oke, di sini paham dulu ya. Selanjutnya kita cari hasilnya ini. Integral ft dt dari A sama dengan X plus h dikurangi integral ft dt dari A sampai X.
Nah, A sampai X plus H, A sampai dengan X. Berarti jawabannya adalah cuma X sampai X plus H kan? Oke, ini penjelasannya ya. Nanti ada interpretasi geometrinya. Dari A sampai dengan X plus H, sama dari A sama dengan A sampai X. Kalau kita lihat kalau kita interpretasikan dalam daerah kan, otomatis hasil akhirnya adalah tingkat X sampai X plus H. Sehingga nanti di sini saya tuliskan bahwa hasil ini itu sama dengan integral FT/dt dari X sampai X plus H. Oke, kita lanjutkan. Jelas fungsi f kontinu pada selang tertutup X sampai X plus H. Kita pilih C, itu anggota dari selang tertutup X plus H, sedemikian sehingga FC itu adalah integral FT/dt dari X sampai dengan X plus H per X plus H min X, atau akan sama dengan integral FT/dt dari X sampai X plus H per H. Nah, kenapa seperti ini? Kita gunakan tadi teorema nilai rata-rata, ya kan? Kalau ini tadi AB, kita ganti X sampai X plus H. Ini AB, X sampai X plus H. Kemudian ini kan B min A kan? Nah, kita ganti aja X plus H dikurangi X. Ini dikurangi ini, hasilnya adalah H. Sehingga kita peroleh nilai tadi f aksen X yang sama dengan limit seper H dikalikan dengan integral FT/dt dari X sampai X plus H itu sama, untuk H mendekati 0 itu sama dengan limit FC H mendekati 0. Nah, kenapa seperti ini? Nah, silahkan nanti kita diskusikan. Jelas C itu adalah suatu bilangan di antara X sampai X plus H kan? Atau dia itu kita representasikan menjadi X ditambah delta kali H, dengan delta itu antara 0 sampai 1. Sehingga diperoleh F besar turunan F besar X itu sama dengan limit FC dari H sama dengan 0, atau limit F X plus delta H untuk H mendekati 0, atau sama dengan Fx. Nah, kenapa sama dengan Fx? Kenapa sama dengan Fx? Nah, nanti coba didiskusikan di grup atau didiskusikan di forum diskusi yang saya sediakan. Oke, jadi terbukti bahwa nanti turunannya itu, turunan F besar X itu nanti akan sama dengan F kecil X. Sehingga terbukti jika fungsi f kontinu pada selang tertutup AB, maka f besar X itu sama dengan integral FT/dt dari A sampai X, untuk X itu anggota selang tertutup AB memiliki turunan pada selang A, B dengan f besar X itu sama dengan Fx untuk suatu X anggota selang tertutup AB. Oke? Selanjutnya, ini interpretasi geometrinya. Tadi kita punya A sampai B, ini X-nya, ini X plus H. Berarti C-nya itu berada di antara di sini kan. Berarti C itu adalah X ditambah delta H, atau tambahannya si H tadi, sehingga nanti C-nya di sini. Tadi kenapa A sampai dengan X, A sama dengan X plus H sampai dikurangi A sampai X itu hasilnya X sampai X plus H. Nah, ini penjelasannya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih not responding. Lanjut ke teorema 2.19 atau teorema dasar kalkulus 2 yang berbunyi jika fungsi f kontinu pada selang tertutup AB dan f besar
adalah suatu antiturunan dari f kecil pada selang tertutup AB, maka integral fx dx dari A sama dengan B itu sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Nah, ini itu adalah teorema. Tapi ketika kalian di SMA ini menjadi suatu konsep utama. Nah, kalau kemarin kita ternyata menghitung integral tentu itu menggunakan jumlah Riemann, sekarang kita baru bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 2 untuk menyelesaikan integral tentu. Oke, ini pembuktiannya. Kita tulis f besar x itu adalah integral ft dt dari A sama dengan x, untuk x itu anggota selang tertutup AB. Jelas, f itu kontinu. Tadi kita dipunyai fungsi f kontinu pada selang tertutup AB. Jadi f besar mempunyai turunan pada selang tertutup AB, dan f besar aksen x sama dengan f kecil x untuk setiap x ini ya, untuk setiap x anggota selang tertutup AB. Jelas f besar kontinu pada selang tertutup AB. Nah, ini kita menggunakan jelas, tapi sebenarnya nggak jelas. Kenapa kontinu? Karena dia punya turunan. Karena kalau dia punya turunan pasti dia kontinu. Selanjutnya kita bangun partisi P untuk selang tertutup AB yang membagi selang tertutup AB itu menjadi N sebuah subselang dengan titik pembagian sebagai berikut. A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari XI-1 kurang dari XI kurang dari dan seterusnya sampai XN yang merupakan B. Ini sama ya dengan jumlah Riemann kemarin. Kemudian kita tentukan titik sampel TI anggota selang tertutup XI-1 XI dengan cara sebagai berikut. Nah, ini TI-nya yang di sini. Ini antara ini sampai sini akan kita pilih TI-nya di sini. Sehingga nanti akan kita peroleh FTI-nya itu adalah dari karena kita pilih TI-nya di sini, ini adalah fungsi F-nya, sehingga nanti akan diperoleh penjelasan seperti ini. F aksen X ada pada selang tertutup AB, dan jelas bahwa F aksen X itu ada pada selang tertutup XI-1, XI, dan F besar itu kontinu pada selang tertutup XI-1, XI. Tadi kita pilih TI-nya itu berada di selang tertutup XI-1 XI, sehingga FTI-nya itu seperti ini. FTI-nya itu adalah selisih antara FXI dikurangi FXI-1 per XI dikurangi XI-1, atau ini adalah delta IX. Oke, lanjut. Jelas F besar TI itu sama dengan F kecil TI, ya. Kita menggunakan teorema yang sebelumnya. Ini sama dengan ini kan. Nah, ini kita jelaskan menjadi seperti ini. FTI itu tadi adalah F besar XI dikurangi F besar XI-1 per delta XI. Ini yang kedua, baris yang kedua. Ini kalau ini harusnya mengerjakannya ke bawah, tapi kalau ke bawah nanti dia nggak akan cukup, saya buat ke samping ke sini. Ini kita kalikan kedua ruas dengan delta IX sehingga diperoleh seperti ini. FTI kali delta IX sama dengan F besar XI dikurangi F besar XI-1. Kemudian kedua ruas kita buat sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ketemu ini. Oke. Kemudian ini kita jabarkan, ternyata ini tuh kalau dihitung nanti sama dengan FB-A, karena ini dari FXI sampai FXI dikurangi FXI-1 dari I sama dengan 1 sampai N, nanti akan bernilai dengan FB dikurangi FA. Kemudian kita buat ini, tambahkan limit dari N, limit untuk N mendekati tak hingga,
Nah, ini itu adalah definisi jumlah Riemann dari integral fx dx dari A sama dengan B. Yang dulu sudah pernah kita cari, sehingga nilai dari integral fx dx dari A sama dengan B itu akan sama dengan fb min fa. Sehingga terbukti. Nah, ini ada beberapa tantangan yang bisa kita diskusikan di WhatsApp group atau latihan soalnya. Yang pertama, tantangan pertama itu tentukan nilai rata-rata dari fungsi fx yang sama dengan akar x pada selang tertutup min 1 sampai 2. Tantangan 1 ini akan saya berikan penyelesaiannya atau pembahasannya. Kita terus lebih dahulu fx itu sama dengan integral fx itu sama dengan akar x. Ya, ditentukan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata fx pada interval tertutup min 1 sampai 2. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya, rumusnya apa tadi? NR sama dengan 1/B min A dikali integral fx dx dari A sama dengan B. Kemudian kita substitusikan, nilai B-nya adalah 2, nilai A-nya adalah min 1, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Kemudian kita hitung, ini nilainya adalah 1 dibagi 2 min 1 itu adalah 1/3. Ini kita hitung atau kita rubah terlebih dahulu akar x menjadi x pangkat setengah. Hasil akhirnya adalah 2/9 kali 2 akar 2 min 1. Ini bisa kalian diskusikan di grup. Nanti saya sediakan platformnya. Ada 3 soal, nanti silakan diselesaikan. Yang pertama, fx sama dengan 4x pangkat 3 pada selang tertutup 1 sampai 3. Yang kedua, gx sama dengan x per akar x kuadrat plus 16 pada selang tertutup 0,3. Dan yang terakhir, hx sama dengan cos x pada selang tertutup 0 sampai pi. Tantangan yang ketiga, tentukan nilai f besar aksen x jika f besar x-nya sama dengan integral t kuadrat dt dari 0 sampai x. Coba kita cari bagaimana penyelesaiannya. Kita tulis terlebih dahulu, ft-nya sama dengan t kuadrat sesuai dengan yang diketahui. Jelas f kontinu pada selang tertutup 0 sampai tak hingga. Ya kan? Kalau kita punya fungsi t kuadrat atau fungsi kuadrat, dia akan kontinu pada selang tertutup 0 sampai tak hingga. Sehingga f aksen x-nya itu ada. Kemudian kita lakukan perhitungan, karena yang ditanyakan adalah turunannya, maka d per dx integral ft dt dari 0 sampai dengan x itu sama dengan d per dx dari integral t kuadrat dt dari 0 sampai dengan x. Kemudian kita cari nilai integral dari t kuadrat itu adalah 1/3 t pangkat 3. Kita substitusikan nilai x dan nilai 0-nya sehingga diperoleh d per dx kali x pangkat 3/3, atau nilai akhirnya adalah d per dx dari x pangkat 3/3. Turunan dari x pangkat 3/3 itu adalah x kuadrat. Ya, nek ora ngerti ya wis. Beleni kalkulus 1, beleni kalkulus 1. Sehingga kita peroleh nilai f besar aksen x-nya atau turunan dari f besar x-nya itu adalah x kuadrat. Coba diperhatikan lagi. Di sini sudah saya jelaskan dengan sangat jelas. Nanti silakan dikerjakan tantangan 4. Ada 2 soal. Ini tentukan, ini f ya. Tentukan turunan fx jika fx sama dengan integral 2t kuadrat plus akar t dt dari 0 sampai dengan x. Dan yang kedua, fx sama dengan integral sin t pangkat 3 dt dari 0 sampai akar pangkat 3 x. Selanjutnya, tantangan kelima, dipunyai f kontinu pada selang tertutup 0 hingga tak hingga jika integral ft dt dari 0 sampai x kuadrat sama dengan x pangkat 3 kali x pangkat 3 dikalikan x plus 2. Tentukan nilai f4 dan tentukan nilai f aksen 4-nya. Silakan dicari. Tantangan ke-6,
Tunjukkan bahwa fx yang sama dengan integral dt per t dari 2x sampai 3x untuk x positif merupakan fungsi konstan. Jadi ada 3 tantangan ya untuk ada tadi yang pertama tantangan ke-2, silakan didiskusikan, tantangan ke-4, 5 dan 6 silakan didiskusikan. Terakhir tantangan ke-7, hitunglah integral 4x plus 6 dx dari 1 sampai 2. Ini penyelesaiannya. Langsung diselesaikan, jawabannya adalah 12. Dulu SMA sudah pernah, silahkan dicek lagi atau direview kembali materi SMA. Ini hampir sama dengan materi SMA. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada 4 soal, silahkan dikerjakan di sini untuk tantangan 8. Dan yang terakhir ada tantangan terbuka, ada 2 soal, silahkan yang bisa ini akan dapat poin tambahan dan poinnya berbeda dengan poin yang sebelum tantangan-tantangan yang biasanya. Tentukan nilai dari dx untuk integral 3t-1 dt dari 1 sampai x kuadrat dalam 2 cara yang berbeda. Ingat, 2 cara yang berbeda. Yang kedua, ini perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan kemungkinan nilai integral berikut apakah bernilai positif, negatif, atau 0. Ada 4 soal, silakan. Yang A itu positif atau negatif atau 0, yang B positif, negatif, atau 0, yang C positif, negatif, atau 0, dan yang D positif, negatif, atau 0. Silakan didiskusikan atau silakan dikerjakan. Penugasannya, silakan dicek buku Pak Khotim ini. Oke. Kerjakan evaluasi nomor 5. Dikerjakan semua. Nomor 6 minimal 2 soal, nomor 7 minimal 1 soal, dan nomor 11 minimal 2 soal pada buku kalkulus 2 halaman 47 dan 48. Bisa didiskusikan secara online, silakan. Tugas dikerjakan di buku tugas seperti biasanya, kemudian dikumpulkan di Google Classroom bagi rombel C dan di Elena bagi rombel D. Nanti datanya sesuai dengan yang tertera pada Google Classroom maupun di Elena. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel saya. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi kalian dan semoga berguna untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.